Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia dan nikmat yang berhingga. Dan di antara nikmat tersebut ada dua nikmat yang hendaknya jangan sampai kita lupa mensyukurinya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Sehingga dengan dua nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, mengerjakan ibadah. Salah satunya adalah kita bermajlis ilmu bersama di sini. Kita talabul ilmi yang merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap manusia. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ya, kenapa? Karena banyak manusia yang lalai mensyukuri dari dua nikmat tersebut. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua nikmat yang banyak manusia lalai tidak mensyukuri dua nikmat tersebut, yakni kesehatan dan juga waktu luang. Waktu luang. Ya. Sehingga mereka kebanyakan malah disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang mereka hanya berisi kesenangan semata. Ya. Tidak ada unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, penutup para nabi. Dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada ahli bait beliau, keluarga beliau dari kalangan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib yang beriman, yang mengikuti beliau dengan benar, serta semoga salawat tersebut sampai kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum, kepada para tabi'in, para atba'ut tabi'in, serta orang-orang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk dari bagian orang-orang beriman tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dan pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini masih menjelaskan tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki tiga pokok atau tiga unsur, harus ada semuanya, tidak boleh hilang, yaitu iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma wa sifat, nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya yang mulia, yang tinggi. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, dan pembahasan pada sebelumnya kita telah sedikit menyinggung tentang tauhid asma wa sifat ini, tentang tauhid asma wa sifat, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip bahwasanya di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka harus berpedoman, berpatokan pada Al-Qur'an, dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Karena disitulah Allah menamai, mensifati dirinya sendiri. Dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu Nabi mensifati Allah dan juga mensifati menamai dan mensifati Allah Subhanahu wa taala
Dan tentu Nabi SAW ya, ketika menyebutkan hadis tentang nama dan sifat Allah bukan berdasarkan karangan, ya, bukan berdasarkan ya, hasil pikiran, tapi murni berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga kita hendaknya senantiasa merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika menetapkan sebuah nama, ketika menetapkan sebuah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, As-Salafus Saleh, ya, memiliki prinsip, ya, di halaman 36 bagi yang punya buku bahasa Arab. Kalau yang di buku terjemahan, ya, silakan bisa dipaskan, ya. Berkaitan tentang bahwasanya Ahlus Sunnah la yuhaddiduna kaifiyata sifatillah, tidak membatasi kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau tata cara dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana kondisinya, bagaimana ya, bentuknya, ya, tidak membatasi, ya. Li'annahu tabaraka wa ta'ala lam yukhbir 'anil kaifiyah. Kenapa kita tidak menyebutkan pembatasan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabarkan hal tersebut, ya, di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Ya, bagaimana sifatnya, demikian tidak disebutkan, ya, hanya disebutkan secara umum saja, ya. Kemudian alasan yang berikutnya, wali'annahu la ahad a'lam minallahi subhanahu wa ta'ala binafsihi, ya, karena tidak ada seseorang yang lebih mengetahui tentang, ya, dirinya sendiri, ya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Artinya tidak ada yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sedangkan Allah tidak mengabarkan di dalam Al-Quran, tidak mengabarkan di dalam hadis Nabi SAW. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafus Saleh juga tidak menetapkan, tidak membatasi kaifiyah, ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena kalau kita lancang, ya, kita berani, ya, menerangkan atau istilahnya menjelaskan bagaimana, ya, kaifiyah dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dirinci satu persatu, maka sungguh kita telah berbicara tanpa dasar ilmu atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membicarakan zat Allah, sifat Allah tanpa ada dasar ilmu, ya. Dan tentu ilmu yang dimaksud sini adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang sahih, ya, yang sahih, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 140, ya, qul a'antum a'lamu amillah, katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih mengetahui, ya. Di sini adalah, ya, pertanyaan. Tapi kalau dalam sisi bahasa nahwu ini disebut istifham ingkari, istifham ingkari. Pertanyaan tapi tujuannya adalah untuk mengingkari, ya, pertanyaan, ya. Kalau kita orang Indonesia kan katakannya, ya, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih mengetahui, ya. Kalau orang yang tidak paham bahasa, istilahnya tidak paham, ya, seninya, balaghahnya, sastranya kan, ya, tadi kemudian jawab, ya. Tapi ini sebenarnya pertanyaan yang tidak butuh jawaban, ya. Karena namanya istifham ingkari yang maknanya adalah pengingkaran. Bahwasanya tidak ada yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak ada yang mengetahui tentang hakikat kaifiyah sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga di sini Allah mengingkari ada yang lebih tahu, ya, tentang Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kemudian di ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, ya, di dalam surat An-Nahl ayat 74, ya. Allah berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Jangan kalian buat permisalan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Artinya kita tidak perlu menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, dengan makhluk, ya. Dilarang di sini. Fala tadribu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kalian permisalkan Allah dengan, ya,
sesuatu. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, artinya yang mengetahui hakikat kaifiyah dari sifat Allah ya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Adapun manusia maka tidak mengetahui. Ya, sedangkan Allah tidak ngabarin tentang kaifiyahnya, maka hendaknya kita juga tidak membatasi kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang hendaknya kita pegang. Ya, jadi ketika datang kabar sebuah sifat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, kita cukup mengimani, tidak perlu bagaimana bentuknya, bagaimana tata caranya. Ya, semisal yang banyak orang bingung itu tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana istiwanya ya. Sehingga kadang orang menyamakan dengan seperti istiwanya raja atau bagaimana istilahnya di situ, maknanya dipalingkan seperti itu. Itu karena melampaui batas. Harusnya ya kita cukup mengimani Allah mengabarkan Allah istiwa, dan makna istiwa kalau dari sisi bahasa ya dijelaskan seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala ya di dalam kitab Fiqhul Najiyah, maknanya adalah ala wartafa'a. Istawa maksudnya adalah tinggi berada di atas. Yani tinggi berada di atas aras, itu makna yang dipahami. Adapun bagaimananya ya, seperti apa, maka kita tidak perlu membahasnya karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan. Sehingga kita cukup mengimani ya berita tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kalau itu memang telah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini mengatakan wala ahada a'lamu billahi ba'dallahi min rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah setelah Allah daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya yang lebih mengetahui tentang Allah setelah Allah ya utusannya, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul-rasul yang lain. Tapi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berarti ya kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Alladzi qala Allah tabaraka wa ta'ala fi haqqihi, yang mana Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang haknya ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dikabarkan dalam surat An-Najm ayat 4 ayat 3 sampai ayat 4 ya. Allah mengabarkan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap mengatakan sebuah perkataan anil hawa, dari hawa nafsunya, bukan ya. In huwa illa wahyu yuha, tetapi yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah wahyu yang diucapkan. Wahyu yang diucapkan. Artinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kita bisa menjadikannya sebagai sumber ya atau pedoman di dalam kita beragama ya, lebih-lebih di sini dalam masalah berakidah ya. Kita meyakini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kesimpulan dari poin ini bahwasanya Ahlussunnah mereka tidak membatasi kaifiyah, tidak menjelaskan Allah begini, tidak ya. Karena Allah tidak menjelaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, sehingga kita pun ya mengimani tanpa bertanya tentang bagaimana sifatnya ya. Sehingga ya ketika ada orang yang bertanya tentang kaifiyah ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ya, itu adalah kekeliruan. Sampai-sampai pernah terjadi di masa Imam Malik ya rahimahullah taala, ada orang yang bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik ya menjawab, al-istiwa maklum ya. Istiwa maknanya maklum ya. Orang Arab memahami istiwa maksudnya adalah ala wartafa, tinggi berada di atas ya. Tinggi berada di atas. Wal kaif majhul ya. Dan
bagaimana tata caranya istiwanya Allah Subhanahu wa taala tinggi berada di atas arsy itu ya, karena digambarkan kan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy tawa. Bagaimananya majhul, tidak diketahui. Ya, karena memang tidak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wassu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Dan bertanya tentangnya itu merupakan kebid'ahan, perkara yang baru yang diada-adakan. Ya, generasi sahabat radhiyallahu anhu tidak ada yang bertanya. Ya. Mereka ya, faham betul bagaimana cara bersikap. Ya, jadi mereka mengimani, ya, meyakini, ya, tidak bertanya tentang bagaimana. Nah, ini poin berkaitan tentang salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan tentang asma was sifat. Izin terlebih dahulu ya. Baik, ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya berkaitan tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nanti insyaallah banyak di sini disebutkan prinsip-prinsip, kita insyaallah sampaikan ya. Yang berikutnya di sini Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala bahwasanya mereka yu'minun anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwal awwalu laisa qablahu syai'. Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dan maha tinggi, wal awwalu adalah yang pertama, al awwalu yang pertama. Laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu sebelumnya ya. Ya, karena Allah adalah zat yang menciptakan ya. Sehingga Allah adalah al-awwal, punya sifat, punya nama al-awwal ya. Yang pertama ya. Wal akhiru, demikian pula Allah al-akhiru, yang maha akhir ya. Alladzi laisa ba'dahu syai', tidak ada setelahnya ya, setelahnya. Artinya Allah ya al-awwal al-akhir ya, ini termasuk nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, pertama dan akhir, yang menciptakan dan juga nanti yang akan mematikan seluruh makhluk ya, makanya al-akhir. Dan Allah maha hayyul qayyum, maha hidup lagi maha mengurusi makhluknya ya, tidak mati. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga mengimani bahwasanya Allah adalah az-zahir alladzi laisa fawqahu syai'. Allah adalah az-zahir. Ya, az-zahir maksudnya di sini adalah yang mengungguli, ya, yang mengungguli, ya, yang nampak, ya, muncul, ya. Alladzi laisa fawqahu syai', yang tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna az-zahir, ya, mengungguli. Bahwasanya tidak ada yang berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Wal batin alladzi laisa dunahu syai', dan juga al-batin ya, yang dalam ya, yang mana tidak ada yang berada di bawah Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada yang berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, al-zahir, al-batin. Kama qala subhana, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia adalah zat yang awal, zat yang akhir, zat yang zahir yang nampak, wal batin dan yang tersembunyi, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu. Ini tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendaknya diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah ya, oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Syekh Habibullah Ta'ala di sini menjelaskan, wa kama anna dzatahu subhanahu wa ta'ala la tushbihu dzawat fakadzalika sifatuhu la tushbihu sifat. Sebagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan zat makhluk ya. Karena ya, zat Allah itu maha mulia, maha sempurna, maha tinggi, tidak serupa dengan zat makhluk ya. Maka demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sifat makhluk ya. Zatnya Allah sempurna, tinggi ya, berbeda dengan zat makhluk ya. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi, mulia, sempurna, berbeda dengan sifat-sifat makhluk
yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, ya, berbeda, ya. Li'annahu subhanahu la sumiyala wala kuf'ala wala niddala. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang serupa, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lawannya, ya, tidak ada lawannya, ya. Jadi Allah memang ahad, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la yuqasu bi khalqihi. Allah tidak dikiaskan, tidak disamakan dengan makhluknya. Kalau makhluk begini berarti Allah begini, tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh dikiaskan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah dengan makhluk, ya, karena berbeda jauh. Allah Maha sempurna, Maha Agung, Maha tinggi, berbeda dengan makhluk, sehingga tidak boleh disamakan, ya. Zatnya berbeda, maka sifatnya juga berbeda. Walaupun bisa jadi namanya sama, ya, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda, halnya berbeda, ya. Fayusbituna lillah ma asbatahu li nafsihi isbatan bila tamtsilin wa tanzihan bila ta'tilin. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kita sebagai orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hendaknya kita punya prinsip, ya, kita menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, sebuah nama, sebuah sifat, ya. Bila tamsilin, tanpa kita menyerupakan, ya, sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa tanzihan bila ta'tilin, dan kita mensucikan Allah tanpa kita menolak sifat ataupun nama yang lainnya, ya. Kita ingin mensucikan Allah, tapi supaya hal ini tidak serupa di dalam makhluk, karena makhluk punya sifat yang sama juga seperti itu, maka kita hilangkan sifat itu dari Allah, maka tidak benar, ya. Hendaknya kita tetapkan, ya, nama dan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah sudah menetapkannya untuk dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fahina yusbituna lillah ma asbatahu li nafsihi la yumathilun wa idza nazzahu la yu'attilun as-sifat allati wasafa nafsahu biha, ya. Maka disinilah hendaknya kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan sifat tersebut untuk dirinya sendiri. Kita tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun. Dan tatkala kita mensucikan Allah, ya, di sini maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tatkala mensucikan Allah Subhanahu wa taala tidak menolak sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut, ya. Inilah, ya, akidah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang sifat. Jangan sampai kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Demikian pula kita jangan sampai meniadakan sifat Allah gara-gara sifat itu ada pada makhluk, ya. Karena berbeda hakikatnya antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita tidak menyamakan dan kita tidak menolak sifat Allah, ya. Ya, ini berkaitan tentang akidah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Enggak? Apa ada yang masih bingung muter? Ya, semoga jelas di sini, ya. Intinya di sini kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Demikian pula kita tidak menolak sifat Allah Subhanahu wa taala gara-gara sifat itu ada pada makhluk. Kita ingin mensucikan Allah biar tidak sama dengan makhluk, akhirnya kita tolak, ini kekeliruan pula, ya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Baik, ikhwatillahi rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya Syekh di sini menjelaskan, ya, memberikan contoh lebih detail lagi, ya. Syekh mengatakan wa annahu ta'ala muhitun bi kulli syai' wa khaliqu kulli syai' wa raziqu kulli hayyin. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, ya, maksudnya baik zatnya ataupun ilmunya ataupun kekuasaannya, kekuatannya, meliputi segala sesuatu, ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqu kulli syai', dan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa raziqu kulli hayyin,
dan Allah adalah pemberi rizki kepada makhluk yang hidup. Ya. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ataupun di langit itu dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semuanya ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terlantar. Hanya saja kan kadar rizki masing-masing itu berbeda, sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahan, kemaha pengasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masing-masing. Ya, masing-masing. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dinukilkan di sini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam surat Al-Mulk ayat ke-14, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ya. Ketahuilah bahwasanya yang menciptakan wa huwa al-latiful khabir, dia adalah zat yang latiful khabir, maha lembut lagi maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang menciptakan, ya. Zat yang menciptakan, ya. Menciptakan segala sesuatu, ya. Demikian pula ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat 58 Allah menjelaskan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dia adalah zat yang maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat, ya, tangguh di sini, ya. Sehingga tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita makhluk semuanya punya kekuatan, ya, memiliki tenaga, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kita semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah dengan gampangnya akan mencabut sesuai dengan kehendaknya. Kadang Allah cabut dari si A, diberikan kepada yang lainnya. Demikian pula sebaliknya, bisa dengan mudah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut dan berikan kekuatan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Syekh juga menjelaskan di sini contoh yang lain. Wa yu'minuna bi anna Allah Ta'ala istawa, dan ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu istawa, ya. Kalau diartikan di Indonesia sih bersemayam, ya. Cuma kadang-kadang bersemayam ini orang pahamnya kontekstualnya, padahal makna bersemayam di dalam bahasa Arab itu adalah ala wartafa'a, tinggi berada di atas, ya. Tinggi berada di atas. Sehingga ada sebagian ulama yang sebagian asatidzah kita, ya, di Indonesia melarang menerjemahkan istawa dengan bersemayam, tapi hendaknya terjemahkan dengan tinggi di atas, karena bahasa Arabnya maknanya tinggi di atas, ya. Cuman ya ada yang tidak masalah, memperbolehkan, karena memang istawa kalau diterjemahkan ke Indonesia adalah bersemayam. Cuman kan tinggal bagaimana kita mensikapi bersemayam ini, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tidak boleh istilahnya membahas tentang bagaimana, nggak boleh kita menyerupakan dengan istiwanya makhluk, nggak boleh, ya. Tapi ya itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam bahasa Arab kita tahu makna istawa adalah ala wartafa'a, tinggi berada di atas. Nah, inilah pentingnya untuk belajar bahasa Arab pula, ya, karena syariat itu harus dipahami salah satunya dengan bahasa Arab, ya. Karena diturunkan di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Qur'an Arabiyan, ya, dalam bahasa Arab, ya. Demikian pula Nabi kita berbicara di dalam hadis-hadisnya dengan bahasa Arab, maka hendaknya kita berusaha untuk paham bahasa Arab, ya, karena tentu kadang-kadang bahasa itu sesuai dengan istilahnya pemahaman orang yang menggunakan bahasa tersebut, ya. Istilahnya orang Arab bagaimana, ya, maka kita ketika belajar bahasa Arab ya memahaminya ya dengan apa yang dipahami oleh mereka, ya, secara bahasanya. Ya, baik. Kemudian nanti dipaskan dengan makna syar'inya di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya. Berkaitan tentang istawa ini, ya, Syekh kemudian melanjutkan, istawa 'alal 'arsy fawqa sab'i samawat, ya, bersemayam di atas arsy, di atas langit yang 7, ya, di atas langit yang 7. Artinya arsy ini itu berada di atas langit yang 7, ya. Kita tahu langit ada 7 lapis, di atas langit itu ada arsy, ya, ada arsy, dan Allah tinggi berada di atas arsy. Artinya arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar dan paling tinggi, karena dia berada di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Syekh melanjutkan lagi tentang istawa ini. Ya, berdasarkan hadis ya ataupun ayat, Syekh mengatakan ba'in min khalqih. Allah Subhanahu wa taala itu terpisah dari makhluknya. Ya, ini mengingkari pemahaman wahdatul wujud yang menyatakan Allah adalah makhluk ya. Makhluk ya Allah ya, sehingga mereka itu tidak mengerjakan ibadah, tidak mengerjakan sholat karena menganggap diri mereka adalah sama seperti Allah Tuhan ya. Ini adalah keyakinan yang batil wahdatul wujud ya. Di Indonesia yang terkenal bahwa pemahaman ini adalah Syekh Siti Jenar ya, istilahnya yang kalau di buku-buku cerita, walaupun kita tidak tahu kevalidan cerita dari Syekh Siti Jenar, sebagaimana kisah Wali Songo pun kita belum menemukan ya, sumber berita ya, yang valid tentang cerita Wali Songo ya, belum pernah ya kita ada buku yang kredibel betul-betul istilahnya menjelaskan tentang siapa mereka, nasabnya, kemudian lahir di tahun berapa, ya mereka bagaimana, istilahnya itu jarang yang istilahnya modelnya penulisannya itu jelas sumbernya, ya hanya sekedar cerita dari orang ke orang ya, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan, ya hanya seperti dongeng. Berbeda dengan kisahnya para sahabat Nabi SAW ataupun para nabi dan para rasul. Itu kan jelas ya, ada sumbernya, ya, ada bukunya, ya, dan ada sumber-sumber yang valid berdasarkan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW ya, sahih ya, atau sahabat yang berdasarkan asar-asar ya, riwayat sanad yang disertakan di situ yang menjelaskan akan kebenaran kisah tersebut ya, bersumber dari pelaku sejarah. Ya, baik. Ya, ba'inun al-khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ahata bi kulli syai'in ilma, yang mana Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang ada di alam semesta ini, di langit dan bumi, melainkan Allah tahu persis. Sampai pun ya daun-daun yang berguguran satu persatu, Allah tahu ilmunya. Allah tahu ilmunya. Padahal kan kalau kita manusia tidak bisa bayangin ya, daun jatuh di mana jatuhnya, pohon mana, kapan detiknya, itu tidak ada yang, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu, karena memang Allah ilmunya itu meliputi segala sesuatu ya, meliputi segala sesuatu. Kama akhbara an nafsihi fi kitabihil aziz, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang dirinya sendiri ya, tentang hal tersebut ya, tadi yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya yang mulia ya, fi sab'i ayatin, di 7 ayat ya, di 7 ayat kalimatin yang mulia, bila takifin, tanpa membagaimanakan ya, membatasi tata caranya, karena memang tidak dibatasi ya, tidak dibatasi. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala,